Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces, pesan semesta untuk Pisces Oktober 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Pisces, jadi santai aja. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Pisces. Jadi kalau kamu punya Sun Pisces, silahkan nonton ini. Kalau kamu punya Moon di Pisces, nonton ini. Kalau kamu punya Ascendant atau Rising di Pisces, nonton ini juga. At least kamu nonton 3 video yang sesuai dengan Sun, Moon, dan Rising. Jadi kadang nih ada yang sebagiannya cocok, sebagian enggak, atau bahkan enggak cocok sama sekali. Jadi mungkin pesannya tuh dapetnya di Moon kamu, atau di Rising kamu, atau di Sun kamu ya. Oke, general reading pesan semesta untuk Pisces Oktober 2024. Wheel of Fortune, okay. The Devil, okay. And then 5 kartu lagi. Pisces pesan semesta untuk kamu di King of Cups, Page of Wands, Queen of Swords, Three of Cups, Nine of Swords. Oke, Pisces ya. Wheel of Fortune, maybe nih kurang lebihnya, misal kamu udah lagi ngalami situasi ini. Jadi situasi ini tuh situasi yang tidak baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak baik ya mungkin ini sangat tidak baik ya gitu. Situasi yang mungkin sangat bertolak belakang dari kondisi kamu sebelumnya. Wheel of Fortune, maybe kamu lagi bangkrut, atau tiba-tiba kamu lagi downgrade hidupnya gitu ya, atau tiba-tiba kamu ada hutang, tiba-tiba ada pengeluaran yang mendadak gitu. Intinya secara general nih, situasi dan kondisi kamu tidak seperti biasanya atau semakin parah dari biasanya. Rodanya lagi berputar nih. Oke, and then the Devil. The Devil ini aku rasa kamu ngerasa juga, kamu nggak tahu nih harus keluar dari kondisi ini tuh nggak tahu lewat mana atau caranya bagaimana, dan mungkin pikiran kamu juga ngawang gitu. Ngawang tuh nggak tahu harus ambil keputusan gimana, atau bahkan perasaan kamu tuh kayak mati rasa gitu ya, nggak bisa meregulasi emosi gitu ya. Sangat complicated ya. The Devil ini juga aku rasa Pisces, situasi yang nggak enak ini ya. Situasi yang gak enak gitu. Ini maybe kamu juga ditinggal orang gitu ya. Akhirnya kamu drop, kamu down mentalnya, dan kamu gak tahu harus ngapain. Kamu gak tahu harus melakukan apa gitu. Mungkin kamu udah tahu nih, beberapa dari kalian, oke, aku tuh harusnya seperti ini. Tapi mungkin kamu gak punya bensin untuk melakukan itu. Kamu gak punya amunisi untuk melakukan itu ya. Jadi kurang lebihnya mungkin secara general masalah kamu tuh seperti ini. Kalau kamu lagi dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini ya, secara general mungkin detailnya setiap orang berbeda, maybe ini cocok buat kamu. Jadi kamu perlu nonton video ini sampai terakhir ya gitu. Maybe pesan-pesannya ada di bagian terakhir, atau sometimes dari belakang naik ke depan lagi, dari depan balik lagi ke belakang. Oke, ada King of Cups. King of Cups gitu. Ini aku rasa kamu perlu memahami atau mencari tahu kenapa situasi ini ada atau datang buat kamu ya. Jadi coba cari dulu nih, kenapa kamu mengalami situasi yang gak enak ini gitu. Penyebabnya apa gitu. Penyebabnya ini kamu juga harus tahu apakah ini adalah pilihan kamu gitu ya. Kondisi ini apakah pilihan kamu, atau memang sebuah kecelakaan akhirnya kamu dihadapkan dengan kondisi yang gak enak ini gitu ya. Jadi kamu harus tahu dulu nih kenapa kamu mendapatkan atau mengalami kondisi yang gak enak ini, dan kamu nggak tahu juga kan keluar dari kondisi yang gak enak ini tuh seperti apa.
Oke. Ya, King of Cups. Dan mungkin kamu mungkin agak sedikit egois ya gitu. Tapi sebenarnya egois kamu ini nggak bener saat ini ya, di bulan Oktober ini ya, atau di fase-fase sekarang ini. Mungkin kamu sedikit egois ya, tapi sebenarnya egois kamu tuh tidak bener-bener salah untuk case ini ya, untuk saat ini ya gitu. Egois itu tuh kadang kita tuh butuh gitu, kadang kita harus lepaskan atau kita harus minimalisir gitu, tergantung situasi dan kondisi kita saat ini gitu. Sometimes emang kita tuh harus lebih egois, sometimes kita nggak boleh egois. Kalau di sini kamu kan agak egois, tapi egois kamu juga nggak bener-bener salah. Jadi mungkin ada beberapa kondisi di mana mungkin pertama kamu terlalu egois kamu agak egois dengan situasi yang seharusnya kamu tuh bisa membuka pikiran kamu atau membuka mindset kamu gitu. Tapi kamu terlalu menganggap bahwa diri kamu paling benar. Jadi kamu agak terlalu agak egois. Ini mungkin yang perlu dikoreksi. Tapi ada yang benar juga jika egois kamu itu seperti ini. Ini untuk case kalian ya di sini. Egois kamu ini nggak ada salah gitu ya, bener-bener aja. Kalau misalnya tadi kan kurang tepatnya kalau misalnya kamu terlalu kaku atau terlalu menutup diri, menganggap bahwa diri kamu tuh yang paling benar, pendapat kamu atau ilmu kamu dan lain sebagainya. Dan yang benar nih di sini yang tepat adalah aku rasa mungkin pada hal-hal tertentu di mana balik lagi ke yang aku bilang tadi di awal, kondisi ini kondisi kecelakaan atau ini pilihan kamu. Kalau kondisi ini adalah sebuah pilihan dari kamu dan kamu ada egois di sini, mungkin nggak ada salahnya. Bukan berarti benar ya, nggak ada salah. Cuma yang awal tadi tuh kurang tepat aja, ya agak-agak salah gitu ya. Gitu. Yang ini nggak mesti salah gitu, nggak harus benar juga gitu. Semoga paham ya gitu. Jadi di sini ketika kamu sadar nih, kamu harus cari tahu dulu kan, kondisi yang kamu alami ini adalah bagian dari pilihan kamu, maka kamu kan tahu betul konsekuensinya, resikonya apa. Dan kamu tetap berpegang teguh pada pilihan kamu ini yang bikin kamu gak enak, gak nyaman. Ya ini bagian dari tanggung jawab kamu gitu. Kamu udah milih kondisi ini. Kamu udah milih hidup kamu yang seperti ini. Jadi ya udah kamu harus terima resiko-resikonya ini gitu. Dan mungkin ketika orang lain memberi pendapat untuk kamu dan kamu kekeh, ya mungkin kamu nggak salah juga karena kamu tahu sebenarnya kondisi ini bagian dari pilihan kamu. Ya gitu. Jadi memang sih terkadang kita nggak sadar atau kita tidak sadar atau tidak benar-benar memahami kondisi kita saat ini nih penyebabnya apa? Apakah kecelakaankah? Tidak, situasi kondisi yang tidak kita inginkan atau memang sebenarnya kita inginkan, cuma kita belum menyadari itu. Ya, jadi kamu harus cari tahu dulu nih kondisi yang gak enak ini bagian dari kepengenan kamu atau enggak gitu ya. Oke, gini. Kondisi yang gak enak itu kan semua pasti gak mau kan gitu. Kita sebagai orang yang normal itu gak mau ya, wajar, sangat wajar gitu. Tapi kondisi ini, jadi misal nih, kondisi ini bagian dari sebuah proses kamu untuk menuju kondisi ideal yang kamu pengen, gitu. Ya, berarti kan ini bagian dari pilihan kamu. Jadi sebenarnya contoh misal nih, oke, gue mau resign dari perusahaan, gitu. Akhirnya gue mau bangun bisnis sendiri, gitu. Bangun tentu dari nol kan, dari kondisi nol ini kan gak enak. Gitu. Tapi ini adalah pilihan kamu. Tentu ini bukan siapa sih yang mau hidup gak enak gitu. Gak ada yang mau kan gitu. Siapa sih yang mau bener-bener menghemat sehemat-hematnya sampai kita mungkin makan aja cuma pakai tahu tempe gitu ya. Pasti gak ada yang mau, right? Gitu. Dan kamu memilih hidup ideal sesuai dengan apa yang kamu pengen, yakni misalnya jadi pengusaha, ini contoh. Dan ini kan masih bagian dari proses pilihan kamu, ya. Berarti kan ini adalah bagian dari pilihan kamu, meskipun saat ini kamu menjalani proses yang benar-benar gak enak. Dan mungkin kamu
kenapa sih kok complicated dan kamu nggak tahu caranya gimana atau nggak termotivasi sama sekali? Mungkin kamu kurang matang dalam perencanaan di saat kamu mengambil pilihan yang menurut kamu ideal gitu. Jadi yang harus dicari lagi ke belakang adalah penyebab kondisi ini nih apa? Pilihankah atau kecelakaan? Kecelakaan nih misalnya tiba-tiba kamu dipecat. Ini kan situasi dan kondisi yang tidak kita pengenkan, yang tidak kita inginkan gitu ya. Gitu. Tapi misal kamu resign gitu dan kamu pengen misalnya jadi pengusaha atau kamu switch karir gitu ya. Ini kan bagian dari pilihan kamu. Meskipun saat ini adalah zero gitu, kamu mulai dari nol gitu ya. Oke, jadi kamu harus balik lagi ke belakang lihat gitu dan kamu harus sadari, bener-bener sadari atas pilihan kamu. Ini adalah bagian dari proses. Ini adalah risiko yang harus kamu tanggung. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kamu. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya, gitu. Ini adalah hidup yang gak enak ini, meskipun tentu kita sadar bahwa ini sementara, ya. Gitu. Kita harus menyadari, dan kita harus menyadari, kita harus menyadari dan mengakui bahwa oke, ini adalah sementara ya gitu. Siapa sih yang pengen nol terus? Nggak ada yang pengen, right gitu. Oke. Edge of Wands, Queen of Swords, dan Three of Cups, and then Nine of Swords gitu. Kamu di sini mungkin kesusahan harus mulai dari mana dulu gitu ya. Kalau ditarik ke belakang lagi, ya aku rasa planning kamu untuk memutuskan situasi dan kondisi ini kurang matang gitu. Tapi gimana Kak, misal ini adalah sebuah kecelakaan gitu ya. Ya mungkin akan berbeda. Tapi ini ya akan berbeda. Tapi kalau kondisi ini udah bener-bener ya udah mau gimana lagi kan gitu. Berarti kita harus mencoba untuk secepatnya switch dari kondisi ini ya gitu. Akan lebih bisa pragmatis mungkin kalau semisal ini kondisinya dari kecelakaan. Ya, kecelakaan ya bisa dipecat atau ada sesuatu yang akhirnya mengharuskan kita keluar dari akhirnya nyemplung pada kondisi yang gak enak gitu ya. Itu mungkin akan membuat kita lebih gampang cari solusi ya, karena kita akan akhirnya lebih pragmatis gitu. Tapi kalau ini bagian dari pilihan kamu ya, tentu mungkin aku rasa kamu akan lebih idealis dengan pilihan kamu yang menurut kamu ideal ya gitu. Oke, Edge of Wands ya. Kenapa sih mungkin susah termotivasi, susah untuk cari keluar dari kondisi yang gak ini, padahal mungkin kamu tahu nih tujuan ideal kamu tuh apa gitu. Misal pengusaha kamu tahu gitu arahnya ke sana itu apa gitu. Tapi mungkin kamu agak susah untuk ngaturnya dan lagi-lagi planningnya kurang matang di sini. Dan Edge of Wands aku rasa kamu perlu punya sesuatu yang bikin kamu happy every day gitu. Entah itu apa, kamu harus cari tahu sendiri. Kamu harus cari sesuatu yang bikin kamu happy setiap hari ya. Nggak harus yang luar biasa, enggak, yang simple-simple aja, yang bikin kamu kalau bangun pagi tuh semangat gitu. Misalnya, oke, gue bangun pagi nih harus jogging dulu nih gitu. Harus sepedaan dulu gitu. Mungkin kamu perlu naikin dopamin kamu gitu dulu di every morning, di setiap pagi gitu. Atau harus dapat sinar matahari dulu, sunlight gitu. Itu bikin kita mendapat energi, motivasi ya, energi semangat gitu di pagi hari. Kalau kita ngedapetin sinar dari matahari ya itu sih. Jadi kamu harus hari-hari kamu cari tahu apa yang bikin kamu happy. Dan bangun di pagi hari tuh maksudnya ya entah kamu bangun jam berapa terserah gitu ya, kamu pastikan kamu dalam keadaan yang happy, yang semangat. Jadi kan hari berikut melanjutkan harinya tuh kamu penuh dengan produktivitas, right gitu. Oke, and then Queen of Swords dan Three of Cups. Three of Cups di sini aku ngomongin dulu Three of Cups dulu. Dari kondisi kamu ini mungkin kamu juga perlu membuka diri. Yang aku bilang tadi, egois kamu kurang tepat jika kamu menutup pikiran kamu dan kamu terlalu kekeh gitu. Jadi mungkin kamu perlu menerima saran dari teman-teman di sekitar, apa yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Mungkin belajar skill baru yang kaitannya dengan tujuan ideal kamu, jika ini memang sebuah pilihan.
ya. Atau mungkin ya melakukan banyak hal di mana ini kaitannya dengan networking. Jadi kamu bisa mengandalkan relasi kamu untuk mencari cuan atau keluar dari kondisi kamu yang gak enak ini. Apapun itu ya kondisinya ya, bisa soal hubungan dan lain sebagainya. Bisa mengandalkan pertemanan, network, atau mungkin keluarga gitu. Dan aku rasa kamu jangan terlalu menutup diri dan mungkin terlalu menyendiri gitu ya. It's fine gitu, misalnya kita menyendiri, it's fine just untuk refleksi diri atau kontemplasi diri gitu. Tapi aku rasa Age of Wands ini juga kamu perlu kayak melihat dunia luar gitu, ketemu orang-orang di luar gitu. Mungkin juga grounding juga, aku saranin buat grounding juga ya. Oke, and then Queen of Swords gitu. Aku rasa kamu kan punya tujuan ideal ya gitu ya. Atau mungkin kamu dalam situasi yang gak enak dan pengen keluar dari kondisi yang gak enak ini. Aku rasa kamu perlu menegaskan secara detail tujuan atau mimpi kamu yang ideal itu apa gitu, seperti apa gitu. Dan kamu pikirkan terus setiap hari. Kalau kamu mikirin itu setiap hari, secara energi kamu akan terbantu untuk mengidentifikasi diri kamu tuh, mengidentitas diri kamu tuh seperti apa yang kamu impikan, apa yang kamu afirmasikan itu tadi gitu. Jadi kamu misal nih, oke, seorang pengusaha, jadi oke, pagi mungkin kita meditasi dulu atau sembahyang dulu atau mungkin olahraga dulu, and then breakfast gitu, and then mungkin baru baca buku atau langsung kita bisa ngelakuin cek email atau mungkin langsung cek sosial media untuk belajar marketing dan lain-lain sebagainya gitu. Intinya dari identitas kita yang mau kita manifestasikan gitu ya, yang ideal menurut kita, kamu selaraskan energinya ke itu. Jadi kan kalau misal pengusaha, ya udah kamu hari-hari hidup sebagai seorang pengusaha itu ngapain gitu. Kalau kamu belum ada habit seperti itu, kamu bisa mencontoh habit-habit dari orang-orang yang sukses, pengusaha-pengusaha yang sukses gitu ya gitu. Kalau misal kamu seorang content creator, ya mungkin belajar habit-habit dari dari content creator yang udah banyak subscribernya, yang udah terkenal, yang udah banyak endorsement gitu ya. Jadi kamu harus align diri kamu pada target hidup atau pada identitas yang ingin kamu pengen untuk diri kamu, yang ideal untuk diri kamu ya. Oke, and then also hindari kondisi yang terlalu burnout atau yang bikin kamu burnout. Hindari sesuatu yang bikin kamu stres, depresi, dan mungkin galau. Ya, hindari hal-hal yang akhirnya bikin kamu tuh nggak mau bergerak gitu ya. Karena aku rasa kamu mungkin kalau ketika burnout dan lain-lain, mungkin bawahnya pengen tidur aja atau pengen main game aja, pengen nonton film aja, akhirnya nggak produktif gitu. Jadi hindari hal-hal yang bikin trigger, yang nge-trigger kamu pada kondisi yang nggak enak, pada kondisi pikiran yang galau, pikiran yang sedih gitu ya. Hindari hal-hal yang seperti itu. Oke Pisces, jadi kurang lebihnya pesannya seperti ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat buat Pisces di bulan Oktober ini. Ini aku rasa bisa, kalau kondisi ini berlangsung cukup lama ya, aku rasa ini saran yang masih bisa dipakai terus ya gitu. Oke, thank you so much for watching this video. Thank you udah setia dengan channel ini. Sampai ketemu di next video. Bye bye.